Tak ada yang benar-benar mempersiapkanmu untuk hari di mana tubuh berhenti menjadi milikmu sendiri. Cerita ini terjadi pada tahun 2018, sebut saja namanya Mawar. Mawar terbangun seperti biasa. Selang beberapa detik kemudian ia sadar ada yang janggal. Lidahnya tidak bisa digerakkan, tubuhnya kaku. Ia mencoba berbicara, berteriak, bahkan sekedar memanggil nama sendiri. Namun, tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa terdiam di atas kasur, tak berdaya, seolah dirinya sendiri telah meninggalkannya. Selama 40 menit ia terperangkap dalam keheningan dan ketakutan. Lumpuh total, namun sadar sepenuhnya. Aku gak ngerti rasanya saat itu. Cuma tahu tubuhku berhenti, kaku, gak bisa ngomong, gak bisa gerak seperti stroke. Tapi ternyata bukan stroke, kata perempuan berusia 33 tahun itu mengawali cerita dan pengalamannya sebagai seorang penyintas skizofrenia. Saat merujuk ke dokter yang menanganinya memilih pendekatan secara menyeluruh. Menjalani berbagai pemeriksaan, rekam otak, diskusi mendalam, sesi pengamatan perilaku hingga akhirnya sebuah vonis dijatuhkan. Kamu mengidap skizofrenia katatonik, kata dokter yang menanganinya kala itu. Kemudian Mawar menyambutnya dalam diam. Kata itu sangat asing tapi cukup menakutkan. Tak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa kelumpuhan itu bukan gangguan saraf motorik, melainkan sebuah gangguan mental yang menyerang fisik. Jenis yang disebut kinetik. Tangannya tremor hebat, tubuhnya kaku, pikirannya berkabut. Tremornya parah banget. Aku bahkan susah nulis, susah makan. Tapi waktu itu aku masih maksa untuk kerja, kenangnya. Mawar mencoba menjalani hari-harinya senormal mungkin. Dia bahkan memilih tetap masuk kerja. Sayangnya, ternyata pilihan itu bukan solusi. Pilihan itu bahkan menjadi bencana yang pelan-pelan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kantor justru menjadi panggung dari episode-episode yang tidak bisa dia kendalikan. Pernah suatu waktu, dia tertawa selama 2 jam tanpa henti. Padahal tidak ada yang lucu, tidak ada hal yang sedang dibicarakan, hanya tertawa tiba-tiba di tengah orang-orang sibuk bekerja, mirip kesurupan. Air matanya mengalir, bahkan bukan karena lucu, tapi karena tubuhnya tidak mau berhenti. Ia tidak ingin tertawa, tetapi tubuhnya punya kehendaknya sendiri. Itu asli capek banget. Aku ketawa sampai keringat dingin, kayak terjebak di dalam tubuh sendiri. Di tengah kekacauan itu, ketakutan datang sebagai tamu harian. Paranoid tumbuh tanpa terkendali. Mawar sering merasa diawasi, diikuti, dan diintai. Ketakutan-ketakutan itu bahkan membuatnya harus berpindah-pindah kosan hingga 7 kali dalam waktu 2 bulan. Aku merasa kayak ada CCTV di kamar, kayak ada yang pasang kamera sampai nggak bisa tidur. Akhirnya pindah kos, terus pindah lagi, dan lagi, dan lagi, ujarnya. Lelah dengan semua episode yang dialaminya, Mawar memilih pulang ke kampung halaman di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mawar kemudian mencoba mencari ketenangan dari keluarganya. Dia mencoba membuka dirinya tentang apa yang sedang dialaminya. Sayangnya, apa yang diharap justru jauh dari kenyataan. Keluarga malah punya vonis lain tentang apa yang sedang dihadapinya. Kamu disantet, kamu diguna-guna, kata Mawar menirukan ucapan salah satu keluarganya kala itu. Sebagai keluarga Katolik yang konservatif, pemahaman tentang skizofrenia memang masih awam dan jauh. Mereka lebih mengenal istilah guna-guna daripada gangguan neurotransmitter. Makanya alih-alih diberikan perawatan medis, Mawar justru dibawa ke seorang tukang ruqyah, semacam pengobatan spiritual Katolik. Mereka mengira ada makhluk lain yang merasuki tubuhnya. Aku nggak tahu ya, tapi waktu itu aku ngerasa memang di dalam diriku ada orang lain, katanya pelan. Mungkin itu bagian dari episodenya. Tetapi aku ikuti saja semua yang disuruh keluarga. Soalnya aku sendiri bingung bedain mana yang nyata, mana yang enggak, kata Mawar. Tentu saja tidak ada hasil yang bisa dipetik alias nihil. Kondisinya justru semakin memburuk. Setelah berbulan-bulan perjalanan pengobatan spiritual itu dilakukan tanpa hasil apapun, akhirnya keluarganya menyerah. Mawar dirujuk ke rumah sakit.
Alasannya karena bukan hanya semakin memburuk dari segi psikis, fisiknya pun sakit-sakitan. Percobaan bunuh diri berulang kali membuat tubuhnya kehabisan rona kehidupan. Di rumah sakit, dokter menjelaskan perlahan dengan sabar bahwa skizofrenia adalah gangguan medis, bukan sihir, bukan santet, kata Mawar. Dari situ hidupnya berubah. Mawar kembali ke Jakarta dan memulai terapi rutin, menjalani pengobatan dengan disiplin. 2 tahun lamanya dia mengikuti saran dokter, menjalani sesi konseling hingga akhirnya dosis obat dikurangi secara perlahan, lalu dihentikan sepenuhnya. Tapi aku masih terapi 6 bulan sekali untuk jaga-jaga. Aku juga diajarin cara tarik nafas, cara kontrol diri, dan yang penting support system, katanya. Kehidupan yang sempat retak itu mulai tertata kembali potongan-potongan puzzle-nya. Pada tahun 2022 ia melahirkan anak pertamanya. Alih-alih menjadi momen bahagia semata, proses itu justru membawa badai lain. Chaos, mungkin campur baby blues. Mungkin karena aku pikir sudah normal, tapi ternyata enggak. Sampai dengar bisikan, sampai nyoba bunuh diri lagi, tapi aku bisa keluar dari itu, kata dia. Sekarang Mawar tinggal di Bandung bersama anak dan ibunya. Sebagai seorang ibu tunggal, hari-harinya penuh tantangan, tapi juga penuh keteguhan. Anakku tumbuh sehat, aku pelan-pelan belajar jadi ibu. Ya susah dijelasin sih, tapi sekarang aku sudah bisa bedain mana yang nyata, mana yang enggak. Ia tak lagi mengonsumsi obat, tetapi menjaga diri lewat terapi, kontrol emosi, dan dukungan orang-orang terdekat. Sesekali gejala itu datang menyapa bayang-bayangan aneh, tapi ia tak lagi tunduk padanya. Beberapa bulan lalu sempat duduk di kamar mandi kontrakan teman, terus lihat simbol-simbol aneh kayak di iPhone. Tapi sekarang aku tahu itu bukan nyata dan aku bisa kontrol, kata Mawar. Mawar pun bukan hanya penyintas, dia adalah pejuang. Dalam sunyi yang tak bisa didefinisikan, ia belajar bicara pada dirinya sendiri. Dalam realita yang kabur, ia menulis ulang kenyataan. Dan dalam kegelapan yang menelan, ia menyalakan cahaya dari dalam. Semua tergantung dari support system dan keinginan dari diri sendiri, ujarnya mantap. Hari ini ia masih melukis, masih menulis, dan yang paling penting ia masih bertahan. Aku pernah hampir kehilangan semuanya, tapi sekarang aku memilih bertahan untuk anakku, diriku, dan suamiku, tutupnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.